Sebelum saya untuk memaparkan materi terkait studi kasus anoreksia geriatri pada siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan studi kasus untuk anoreksia geriatri yang kebetulan mempunyai beberapa permasalahan kesehatan yang cukup kompleks seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewa dan Ibu Retno Pangasuti. Ini nanti saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Chef Hermawan, mungkin bisa memberikan alternatif solusi bagaimana mengatasi permasalahan lansia yang cukup kompleks, yang tidak hanya mungkin terkait dengan ilmu yang berkembang terkait asuhan gizi tadi yang disampaikan oleh Dr. Miranti Gotawa, perlu juga pengembangan ilmu terkait penyelenggaraan makan yang nantinya mungkin lebih kita kepada modifikasi menu dan hal-hal lain terkait dengan upaya kita sebagai nutrisionis untuk meningkatkan asupan gizi pada lansia yang mengalami anoreksia. Sebagai gambaran kasus yang akan kita bahas pada siang hari ini, bahwa kondisi lansia ini adalah mengalami anoreksia geriatri, yaitu penurunan nafsu makan, kemudian mengalami kondisi sepsis MODS, yang merupakan gangguan progresif dan potensial reversibel dari berbagai organ, ya, sehingga hal ini mengalami berbagai gangguan homeostasis sistemik yang akhirnya kasus seperti ini dari beberapa sumber memang sebagai kasus yang tersering menyebabkan kematian pada lansia dengan sepsis. Kemudian kondisi lansia di sini juga mengalami kolestasis, yaitu kondisi di mana kandung empedu mengalami peradangan. Hal ini bisa terjadi karena adanya batu empedu yang menyebabkan terjadinya penyumbatan. Kondisi yang lain, lansia ini juga mengalami acute kidney injury, di mana penurunan fungsi ginjal dialami secara mendadak, ditandai dengan pada kasus ini adanya peningkatan kadar ureum dan kreatinin darah. Seperti ini ya masalah yang cukup kompleks dialami oleh lansia yang akan kita bahas bersama pada kesempatan siang hari ini. Kemudian sebelum kita menuju pada proses asuhan gizinya atau NCP untuk kasus ini, langkah pertama adalah adanya screening geriatri. Tadi screening geriatri juga sudah sedikit disinggung oleh Ibu Retno terkait asesmen geriatri dan lain-lain. Pada kasus ini screening geriatri menggunakan metode mini nutritional assessment atau MNA, di mana dari hasil screening ini skor yang diperoleh cukup rendah ya. Jadi screening awal dengan nilai screening atau penapisan sebesar 5, yang disimpulkan berarti pasien tersebut mengalami risiko malnutrisi. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen awal oleh ahli gizi, asesmen lanjut, maksud kami asesmen lanjut oleh ahli gizi dengan nilai pengkajian atau nilai asesmennya sebesar 4,5. Kemudian total dari nilai screening geriatri menggunakan MNA ini sebesar 9,5. Disimpulkan bahwa dari hasil screening MNA, geriatri ini telah mengalami malnutrisi. Jadi luar biasa, Masya Allah, kondisi geriatri kita seperti ini mungkin sebagai salah satu saja dari beberapa kasus yang sering kita temui di rumah sakit. Seperti tadi yang disampaikan Bu Retno, 10-70% kondisi geriatri itu yang mengalami malnutrisi dirawat di bangsal geriatri, seperti yang terjadi pada kasus yang akan kita bahas ini. Untuk selanjutnya memasuki pada proses asuhan gizi terstandar atau NCP. Yang pertama adalah langkah asesmen gizi atau pengkajian gizi. Proses asesmen gizi ini meliputi beberapa hal. Di sini mungkin teman-teman nutrisionis, teman-teman dietitian sudah sangat familiar, mungkin juga kadang sudah bosen ya, mungkin ilmunya seperti itu terus, tetapi ternyata ilmu NCP ini berkembang begitu cepat dan ini harus dituntut dengan cepatnya juga ilmu penyelenggaraan makanan. Untuk itu, ini tantangan kita bersama. Harapannya nanti setelah pemaparan materi pada siang hari ini, seperti pesan Bu Retno, nanti akan menginspirasi teman-teman semua untuk bisa berinovasi bagaimana mengatasi masalah malnutrisi atau masalah anoreksia geriatri.
Yang pertama adalah client history. Ini ada beberapa hal, nanti secara detail kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua nanti akan kita lihat bagaimana riwayat makannya atau food history-nya. Kemudian yang ketiga bagaimana dengan antropometri. Yang berikutnya adalah bagaimana nanti kita mengkaji dari data biokimianya. Yang terakhir adalah bagaimana nanti kita mengkaji atau melakukan asesmen dari data fisik dan klinis pasien. Ya, berikutnya adalah terkait riwayat pasien atau client history. Sebagai gambaran untuk kasus ini, pasien adalah seorang perempuan lansia berusia 71 tahun. Beliau suku Jawa, bisa berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia, pendidikan terakhir SMP, peran dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Beliau tidak merokok, kemudian mengalami disabilitas fisik berupa penurunan, saya masih tidak kelihatan. Ya, ada penurunan kesulitan mengunyah dan menelan, kemudian mobilitasnya dia bisa bangun dari tempat tidur tetapi tidak bisa bepergian. Kurang lebih seperti itu kondisi lansianya. Kemudian untuk riwayat kesehatan lansia ini pada saat masuk rumah sakit telah dikaji di bagian unit gawat darurat bahwa keluhan utamanya pasien adalah 1 bulan yang lalu pasien mengalami muntah-muntah sebanyak 5 kali sehari setiap kali makan dan minum. Kemudian untuk buang air besarnya pasien ini tidak mengalami gangguan, tetapi untuk buang air kecil, warna dari buang air kecil pasien tersebut adalah seperti teh, jadi keruh, coklat, kehitaman seperti teh. Kemudian pasien ini sudah tidak bisa beraktivitas kurang lebih selama 2 minggu, kemudian tampak kuning kulitnya, kemudian menurut pengakuan keluarga, pasien ini mengalami penurunan berat badan yang semakin lama semakin turun, tampak bahwa terlihat pasien ini kurus dan baju yang dipakai itu semakin longgar, seperti itu. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pasien dikatakan mengalami asam lambung, atau biasanya kalau pasien ditanya asam lambung, saya riwayat asam lambung, seperti itu. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu mengalami gangguan asam lambung. Riwayat penyakit sekarang didiagnosa sepsis MODS, kolestasis aki, dan anemia normositik normokromik. Kemudian dari data endokrin atau keadaan metabolisme, pasien ini mengalami malnutrisi. Kemudian untuk riwayat terapi atau pengobatan yang diberikan, ada beberapa, yaitu pasien ini mengalami anemia, diberikan transfusi PRC, kemudian diberikan oksigen, kemudian diberikan infus NaCl, kemudian ada injeksi beberapa obat, kemudian ada pengobatan juga yang diminum secara oral. Selanjutnya, untuk riwayat sosial. Nah, ini juga bagian penting yang perlu diperhatikan. Tadi berulang kali dari Bu Retno menyampaikan bahwasanya permasalahan lansia adalah kompleks, ya. Terkait juga masalah psikologis itu menjadi masalah yang utama, terkait dukungan sosial atau keluarga itu juga menjadi masalah. Nah, kondisi pasien ini adalah berada pada kondisi pasien dengan golongan ekonomi menengah ke bawah dengan status BPJS. Kemudian dalam kesehariannya pasien ini tinggal bersama keluarga, anak dan menantu. Kemudian dukungan sosial apabila dikaji ini keluarga memberikan dukungan yang baik, ditunjukkan dengan pada saat dirawat di rumah sakit, pasien ini selalu didampingi oleh keluarga dan pasien memang dalam kesehariannya kurang aktif atau mungkin tidak suka mengikuti komunitas sosial seperti posyandu lansia seperti ini, hasil penjelasan dari keluarga. Dan keluarga memang care ya di sini selalu mendampingi karena sering kita juga menemui beberapa kasus lansia yang mengalami kesepian atau kesendirian, tidak cocok dengan yang nunggu, mungkin maksudnya yang menunggu itu yang tetapi yang nunggu yang di sini, sehingga kadang-kadang dia tidak nafsu makan karena terkait juga dengan penunggu pasien atau dukungan dari keluarga. Kemudian untuk kondisi lokasi geografis, pasien ini tinggal di daerah pedesaan.
sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sendiri, dan agama yang dianut adalah Islam atau Muslim. Kemudian untuk riwayat makan, Mbak Dian nanti saya mohon diingatkan kalau berlebih waktunya. Ya. Untuk riwayat makan, ini pasien ini dari hasil recall asupan 24 jam, memang asupannya cukup rendah, di mana pada hari pengamatan awal kasus itu, energi yang masuk atau estimasi asupan energi yang masuk itu baru mencapai sekitar 5,8% kebutuhan. Jadi masih sedikit sekali, hanya 77,7 kilokalori. Kemudian untuk asupan lemak pun baru bisa masuk 1 gram atau 3,4% kebutuhan. Kemudian asupan protein juga masih rendah, hanya hampir sama dengan lemak, yaitu 1,1 gram. Kemudian asupan karbohidrat juga masih rendah, yaitu 16,1 gram, hanya 6,7% kebutuhan. Jadi ini memang problem asupan makan yang sangat rendah ya, yang dialami oleh pasien pada kasus ini. Kemudian dari hasil data riwayat kebiasaan makan pasien, ini awalnya pasien sebelum ada penurunan nafsu makan masih agak lumayan, bisa makan nasi 2 kali sehari, sekitar 1 centong. Kemudian untuk protein hewani memang jarang, ini dari hasil wawancara mengkonsumsi telur rebus itu kurang lebih 1 kali seminggu, kalau tempe tahu bisa 2 kali sehari, sayuran bisa setiap kali atau setiap hari mengkonsumsi, buah dan minum juga. Kemudian untuk makanan selingan yang sering dikonsumsi pasien ini adalah roti-roti basah dan goreng-gorengan, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari riwayat pasien atau riwayat makan, maksud saya ya, riwayat makan atau food history, bahwa pasien ini memiliki pola makan yang kurang baik karena makanannya kurang bervariasi, kemudian asupan protein hewani rendah, dan dari hasil recall asupan 24 jam di rumah sakit seperti yang tadi dipaparkan, asupannya sangat rendah ya, masih kurang jauh dari 80%. Jadi ini adalah tantangan sebagai ahli gizi. Di sini juga nanti memang cukup rumit dan sulit untuk mengatasi asupan makan yang kurang pada pasien ini. Berikutnya terkait dengan pengumpulan data antropometri. Nah, di sini tadi saya juga sedikit tergelitik dan diingatkan oleh Ibu Retno ya tadi ya, jangan sampai kita menggunakan data tinggi badan untuk menghitung status gizi pasien. Nah, di sini memang tantangan kita sebagai ahli gizi. Di sini pasien dalam kondisi bed rest, sehingga tidak mungkin dilakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan. Tinggi badan yang diambil ini adalah tinggi badan estimasi dari hasil pengukuran panjang ulna. Ada rumus tertentu yang mungkin di sini tidak saya tampilkan. Dan di sini setiap kali ada upaya dari ahli gizi di tempat kami untuk menentukan tinggi badan, kita tidak boleh menggunakan tinggi lutut karena kita belum punya alat. Kalau tinggi lutut kan harus dengan alat yang memang itu ya alatnya khusus ya, bukan metelin. Tapi kalau panjang ulna bisa diukur dengan metelin, sehingga kalau panjang ulna masih kita perbolehkan. Ya, dari hasil estimasi panjang ulna ini diperoleh data tinggi badannya 150 cm kurang lebih. Kemudian lingkar lengan atas juga dihitung, diperoleh 16,5 cm, jadi sangat kecil ya, seperti lingkar lengan atas balita mungkin. Jadi kondisi pasien ini sangat kecil, mungil. Kemudian estimasi berat badan berdasarkan lila, ini ternyata ilmu berkembang ya, memang ilmu asuhan gizi itu. Berat badan bisa diestimasi dari lingkar lengan atas, itu diperoleh berat badan hanya 29 kg. Jadi bisa dibayangkan ya, lilanya 16,5, diestimasi berat badannya 29 kg. Jadi memang wajar ya seperti itu. Jadi seperti kondisi ukurannya kecil seperti usia-usia anak-anak seperti itu. Hanya tinggi badannya memang termasuk tidak terlalu pendek. Kemudian indeks massa tubuh ini bisa dihitung dari tinggi badan estimasi dan berat badan estimasi. Jadi bisa dihitung IMT-nya karena ada data estimasi. Jadi semuanya estimasi, diestimasikan lagi seperti itu. Jadi IMT-nya 12,9 kg per meter kuadrat.
Kemudian kalau dari persentil lilanya diperoleh 55,18%, yang semuanya itu masih jauh dari nilai normal yang direkomendasikan dari standar pembanding yang kita gunakan pada slide yang disampaikan di sini. Kemudian kesimpulan dari pengumpulan data antropometri ini berdasarkan persentil lila dan IMT pasien dikategorikan dalam status gizi kekurangan berat badan tingkat berat atau pasien mengalami underweight. Jadi memang kondisinya malnutrisi dengan berat badan yang cukup rendah. Tuh. Kemudian langkah berikutnya adalah pengumpulan data biokimia atau data hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang kami tampilkan di sini. Kami ambil yang sedikit atau yang berkaitan dengan rencana terapi diet yang akan kita berikan. Yang pertama adalah kadar hemoglobin. Itu rendah ya, 7,8 gram per desiliter. Kemudian didukung dengan data hasil pemeriksaan MCV, MCH, dan MCHC. Itu diketahui MCV-nya rendah, MCH-nya normal, MCHC-nya normal. Nah, di sini nanti terakhir di kesimpulan akan kita sampaikan sebenarnya pasien mengalami anemia seperti apa. Kemudian pemeriksaan bilirubin. Bilirubin ini baik bilirubin total, bilirubin direct maupun indirect, semuanya dalam kategori tinggi atau melebihi batas nilai normal. Kemudian pemeriksaan lain yang terkait juga adalah pemeriksaan SGOT. Pasien ini juga SGOT-nya tinggi ya, 69, tapi juga belum sampai 2 kali lipat. Kemudian ureum kreatininnya tinggi, yaitu sampai 193 ureum dan kreatininnya 4,64. Untuk warna urin juga tidak normal, jadi warna urinnya seperti air teh atau keruh kecoklatan. Lanjutnya, kesimpulan dari pemeriksaan data biokimia ini, diketahui bahwa pasien mengalami anemia normokromik anormositik. Hal ini dapat diketahui dari kadar Hb yang rendah, kemudian kadar MCV rendah mendekati normal, kadar MCH normal, MCHC normal. Jadi di sini disimpulkan pasien mengalami anemia normokromik anormositik. Kemudian pasien mengalami gangguan fungsi hati dan empedu atau mengalami kolestasis, dibuktikan dengan salah satunya adalah ada hasil pemeriksaan SGOT tinggi, kemudian bilirubin tinggi, baik bilirubin direct maupun indirect. Di samping itu, pasien juga mengalami gangguan fungsi ginjal. Hal ini dapat diketahui dari kadar ureum dan kreatinin yang tinggi. Sampai dengan data biokimia ini sudah sangat terlihat bahwa pasien ini memang banyak sekali problem kesehatan yang dialami, sehingga tantangan bagi kita nanti untuk bagaimana mengupayakan agar asupan nutrisinya bisa lebih baik secara optimal. Berikutnya, untuk data fisik dan klinis. Untuk data fisik dan klinis, ini pasien mengalami kondisi atau kesan umumnya itu kesadarannya baik ya, kompos mentis. Kemudian sistem digestifnya, pasien ada kesulitan menelan, kemudian gigi tidak lengkap, nyeri perut. Kemudian untuk kepala dan mata mengalami konjungtiva anemis, dan pada kondisi kulit terlihat ikterik. Kemudian untuk vital sign-nya, suhunya terutama yang mengalami hipotermi atau suhu tubuhnya terlalu rendah. Nah, kesimpulan dari pemeriksaan fisik klinis ini, pasien kompos mentis, kondisinya lemah, konjungtiva anemis, ikterik dan mengalami gangguan gastrointestinal, serta mengalami hipotermia. Kemudian berikutnya, sebentar. Ya, kita sampai kepada diagnosa gizi pasien. Jadi pasien ini berdasarkan hasil pengkajian dari ABCD ya, antropometri, biokimia, fisik klinis, dan dietari.
mempunyai kondisi dengan diagnosa gizi yang pertama atau diagnosa gizi yang utama adalah asupan oral inadequat atau tidak adekuat, berkaitan dengan peningkatan kebutuhan pada penyakit katabolik, gigi tidak lengkap, kemudian sulit menelan, dibuktikan oleh diagnosa medis sepsis dan AKI, penurunan berat badan, dan pemenuhan asupan energi sangat rendah, yaitu 5,85% dari kebutuhan untuk energi, proteinnya 3,8%, lemak 3,4%, dan karbohidrat 6,7%. Kemudian diagnosa gizi yang kedua, ya kurang berapa menit? 2 menit, astagfirullahaladzim ya. Akan saya percepat. Untuk diagnosa gizi yang kedua adalah penurunan kebutuhan protein dan lemak berkaitan dengan disfungsi hati dan ginjal, ditandai dengan hasil pemeriksaan laborat yang cukup tinggi. Kemudian kita masuk ke intervensi gizi. Intervensi gizi yang pertama, preskripsi diet. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai kemampuan pasien, bertahap, minimal mencapai kebutuhan basal sampai mencapai 80% kebutuhan, memberikan makanan dengan tidak memperberat kerja hati, empedu, dan ginjal, mencegah penurunan lingkar lengan atas. Kemudian, energi sesuai dengan kebutuhan, protein 1 gram per kilogram berat badan karena termasuk penyakit katabolik sedang sampai berat, lemak 20%, karbohidrat adalah total energi dikurangi energi protein dan lemak, dan menghindari makanan yang menyebabkan kembung. Di sini untuk jenis konsistensi rute frekuensi, dietnya diberikan rendah protein, rendah lemak, konsistensi bubur saring, rute oral, frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, dengan perhitungan kebutuhan gizi sekian, basalnya 870 kilokalori, kemudian energi totalnya 1340 kalori, proteinnya 29 gram, lemaknya 29,8 gram, dan karbohidrat 239 gram. Agak saya percepat, di sini pemesanan dietnya adalah diet bubur saring, rendah protein, rendah lemak, 3 kali, selingan pagi sirup manis, selingan sore susu rendah protein, rendah lemak, energinya mencapai sekitar 87%. Untuk edukasi gizi, ini tujuannya maksudnya menjelaskan kepada pasien tentang tujuan dietnya sesuai diagnosa gizinya, bentuk makanan sesuai kemampuan pasien, dan makanan yang dianjurkan serta dibatasi menggunakan leaflet diet dan leaflet daftar bahan makanan penukar. Kita menggunakan strategi konseling gizi dengan herd belief model dengan membangun kepercayaan pasien bahwa pemenuhan gizi selama dirawat itu sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien. Jadi pasien butuh diberikan penjelasan secara komprehensif bahwasannya merubah perilaku memang harus melibatkan banyak hal. Kemudian strateginya juga salah satunya dengan perhatikan dukungan sosial dengan mendorong keterlibatan keluarga dalam penyediaan makanan pasien post-opnam di rumah sesuai dengan diet yang dianjurkan. Nah, di sini pelaksanaan edukasi dan konselingnya, masalahnya seperti tadi yang tertulis di diagnosa gizi, untuk memberikan pengetahuan, memecahkan masalah, meningkatkan asupan, materinya seperti yang telah disampaikan, tentang status gizinya pasien seperti apa, bentuk makanan yang sesuai seperti apa, cara menyiapkan, mengolah makanan, contoh menu sehari, kemudian sasarannya keluarga pasien bersama pasien ya. Waktunya ini yang 15 menit ini hanya pada saat terakhir ya, tetapi setiap hari dilakukan monef dengan memberikan edukasi kepada pasien. Nah, di sini juga intervensi terkait kolaborasi asuhan gizi, kita kolaborasi juga dengan perawat, pramusaji, dokter, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Untuk monitoring dan evaluasi, ini tujuan monefnya untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien dan keberhasilan intervensi. Berikut ini monitoring evaluasi yang kita laksanakan terkait diantaranya asupan makan. Setiap hari kita evaluasi antropometri 3 hari sekali atau sebelum pasien pulang, data biokimia sesuai advis dokter. Targetnya di sini ya, targetnya mulai dari basal, antropometri tidak mengalami penurunan, biokimia ada perubahan nilai mendekati normal, dan fisik klinis ada perubahan mendekati normal. Nah, di sini mungkin intinya untuk hasil monitoring di sini, jadi dari awal pengambilan data itu pasien dengan HB yang rendah ya 7,8, kemudian asupannya suhunya masih normal ya, hari kedua itu suhunya sedikit turun, diagnosa gizinya
asupan oral tidak adekuat dan penurunan kebutuhan energi protein. Kemudian hari berikutnya itu belum ada pengukuran hasil laboratorium, untuk asupannya meningkat sedikit menjadi 6,4%, tetapi belum adekuat. Kemudian suhunya sudah meningkat ya 33,8. Hari berikutnya di sini lila diukur tetap ya tidak menurun sesuai target. Kemudian HB-nya meningkat, adanya transfusi PRC. Untuk bilirubin, ureum kreatinin masih tinggi, warna urin sudah sedikit muda, agak kecoklatan. Kemudian kondisinya masih ada konjungtiva anemis, ada ikterik, ada nyeri perut, asupannya meningkat menjadi 16%. Diagnosanya masih sama ya, asupan tidak adekuat dan penurunan kebutuhan energi protein. Nah, bentuk makanan tadi, mulai hari pertama tadi belum saya sampaikan, awalnya diberikan bubur, kemudian diketahui ada kesulitan menelan sehingga diberikan diet bubur saring. Kemudian pada terakhir pencatatan dokumentasi ini, pasien kondisinya masih lemah, nyeri perutnya sudah berkurang, buang air kecilnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah ke arah normal, suhunya sudah normal, asupannya meningkat menjadi 16,4%, memang belum mencapai target kebutuhan basal. Diagnosa gizinya masih sama ya, hanya sign simptomnya yang berbeda. Dietnya juga bubur saring, rendah protein, rendah lemak. Nah, di sini dari hasil monitoring evaluasi ini diketahui bahwa intervensi ini berhasil meningkatkan asupan secara bertahap, meskipun belum adekuat serta belum tercapai target minimal kebutuhan basal. Status gizinya tidak turun, target kita ya LLA tetap, anemianya sudah membaik, fisik dan klinis sudah membaik, dibuktikan dengan konjungtivanya sudah normal, ikteriknya membaik, dan vital sign suhunya sudah normal. Kemudian, nah kesimpulannya dari kasus ini adalah yang pertama, dari hasil screening menggunakan MNA, pasien mengalami malnutrisi. Yang kedua, diagnosa medis pasien ini adalah sepsis MODS, kolestasis aki, anemia normokromik normositik. Diagnosa gizi pasien adalah asupan oral inadekuat dan penurunan kebutuhan lemak dan protein. Intervensi gizinya diberikan diet rendah protein, rendah lemak, bentuk saring, rute oral 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Asupan makan sebelum kasus tidak adekuat dan hasil monefnya asupan meningkat meskipun belum mencapai target kebutuhan basal. Kemudian berdasarkan monitoring lila tetap, artinya pasien tidak semakin memburuk status gizinya. Dan berdasarkan data biokimia ada perbaikan dari kadar Hb. Kemudian berdasarkan data fisik klinis, pasien dalam kondisi lebih baik dengan konjungtivanya sudah tidak anemis, sudah tidak ikterik, dan hipotermi sudah teratasi. Nah, di sini untuk sharing kasus berikutnya, mungkin ini tadi kalau kita sudah lihat kasus yang saya sampaikan, ternyata keberhasilan terapi gizi itu sangat sulit untuk meningkatkan asupan. Mungkin ini sebagai evaluasi, dan untuk kasus-kasus serupa seperti ini diperlukan strategi dalam memberikan atau menyajikan makan pasien dengan anoreksia geriatri yang mempunyai kemampuan memenuhi asupan sangat rendah. Asupannya tadi kan sangat sedikit ya. Ini bisa dilakukan strategi dengan penyajian makannya dibuat bertahap, misalnya mulai dari 1/5 porsi atau mencapai 20% kebutuhan dulu, 1/4 porsi, ditingkatkan lagi 50%, 75%, 80%, sampai akhirnya nanti kalau kondisi semuanya sudah memungkinkan, harapannya bisa mencapai 100%, walaupun untuk lansia mungkin sulit untuk bisa mencapai mendekati 80-100%. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ibu Retno tadi, mungkin hal ini penting ya, akan kita sampaikan bahwa perlu strategi kita ini dalam upaya juga untuk efektivitas pelayanan gizi, sehingga mungkin sudah tahu pasiennya tidak mau makan tapi disajikannya ya sebanyak itu, sehingga pelayanan gizinya tidak efektif. Kemudian di sini juga apabila dilakukan secara bertahap, ini juga dalam upaya meminimalkan waste atau sisa makan, serta pencapaian standar minimal pelayanan rumah sakit dengan tetap menentukan target pencapaian. Jadi tetap kita punya target, tidak asal mengurangi porsi saja, dan dilihat juga estetika dalam penyajian. Jadi kalau tidak wangun hanya diberikan 1 mangkok, nanti bagaimana caranya? Mungkin tetap beberapa mangkok tetapi dengan porsi yang sedikit, misalnya seperti itu. Nanti ini belajar dari Chef Hermansyah mungkin ya, untuk
modifikasi menunya. Kemudian diperlukan monitoring evaluasi asupan secara intensif pada setiap kali makan, tidak hanya setiap hari. Jadi kalau untuk lansia ini memang perlu setiap kali makan. Nanti di sini kita bisa kolaborasi dengan pramusaji, dengan teman perawat. Bagaimana makan paginya, apakah bisa dikunyah ditelan dengan baik. Nanti kalau tidak bisa, dimakan siangnya kita modifikasi dengan bentuk yang lainnya. Sehingga porsi makan dapat ditingkatkan secara bertahap, serta penyesuaian bentuk makanan sesuai kondisi pasien, seperti misalnya pada kasus ini adalah gangguan mengunyah dan menelan makanan. Kemudian yang terakhir di sini juga, untuk mengatasi problem asupan yang rendah pada anoreksia geriatri ini, diperlukan pemilihan nutrisi enteral yang tepat sebagai salah satu alternatif pemenuhan asupan makan pasien dengan anoreksia geriatri, serta pertimbangkan rute yang dipilih, apakah oral atau dibutuhkan melalui nasogastrik tube atau NGT, agar asupannya bisa lebih adekuat sesuai dengan pertimbangan medis melalui kolaborasi dengan tim dokter serta perawat dan tim yang lainnya. Dan apabila dari nutrisi oral serta enteral itu belum terpenuhi, dipertimbangkan pula dengan pemberian nutrisi parenteral yang mendukung agar asupan pasien lebih adekuat. Mungkin itu kesimpulan dan saran dari kasus saya.